drop it. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Dea. Halo anak-anak Ibu, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, kemarin kan kita sudah membahas tentang tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke materi membahas tentang hak dan kewajiban. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari materi ini. Sini ada teks tentang mengamati hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, ada hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Itu termasuk hak sebagai warga masyarakat. Kedua, ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Pengertian kewajiban itu apa sih? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban itu wajib dan harus ya anak-anak untuk dilaksanakan. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama ada menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adapun cara mengamalkan nilai mengutamakan kepentingan bangsa sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Ada bersikap menghargai dan bertoleransi, mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengikuti upacara dengan hikmat, mengabdikan ilmu yang kita miliki, dan menjaga kerukunan antar umat atau antar sesama bangsa Indonesia. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab bukan hanya di lingkungan masyarakat ya anak-anak, namun bisa juga di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Misalkan ibu kasih contoh di lingkungan tempat tinggal atau rumah kita. Hak kita sebagai anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan uang jajan, dan lain-lain. Untuk kewajiban kita sebagai anak berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, mematuhi peraturan orang tua, itu termasuk kewajiban. Dan tanggung jawab apa? Ayo, tanggung jawab kita sebagai anak. Tanggung jawab kita sebagai anak yaitu membantu orang tua, terus menjalankan tugas yang orang tua berikan, itu juga bisa termasuk tanggung jawab. Tanggung jawab kita di sekolah apa? Ayo anak-anak, mengerjakan tugas piket kelas, mengerjakan tugas yang ibu bapak guru berikan, itu juga bentuk tanggung jawab. Ibu kasih contoh lagi. Kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu apa anak-anak? Contohnya ayo. Misalnya kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah, menjalankan sholat 5 waktu. Itu termasuk kewajiban kita. Nah, tanggung jawabnya beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu juga bisa jadi bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ibu harap sampai sini kalian paham ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada teks tentang musyawarah ya anak-anak. Musyawarah masuk ke dalam tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Kesepakatan atau keputusan bersama disebut mufakat. Keputusan yang diambil dalam musyawarah berdasarkan kesepakatan. Ciri-ciri musyawarah adalah sebagai berikut. Musyawarah dilakukan oleh lebih dari seorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama. Semua orang boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, anak-anak, musyawarah dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh musyawarah di rumah adalah musyawarah menentukan kegiatan liburan. Contoh musyawarah di sekolah adalah pembagian tugas piket. Dan contoh musyawarah di masyarakat adalah musyawarah masalah kebersihan kampung. Dalam musyawarah, semua orang memiliki kedudukan yang sama untuk berpendapat. Yang kedua ada sopan santun bermusyawarah. Adapun etika bermusyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan usul atau pendapat. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan jelas. Yang ketiga, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, meminta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Nah, itu dia sopan santun dalam bermusyawarah. Nah, anak-anak, itu dia pembahasan hari ini tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta musyawarah. Ibu harap kalian memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.